pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang bangau dan ikan-ikan di kolam. Pada suatu hari anak-anak, ada seekor bangau yang hidup di kolam. Kolam tersebut banyak sekali ikan-ikannya. Namun bangau itu sangat rakus. Dia memakan semua ikan yang ada di kolam tersebut. Hap, hap, aku makan semua ikan-ikan di sini supaya aku kenyang. Tiba-tiba lama-kelamaan bangau tersebut merasa sudah tua. Kakinya tidak siap untuk menangkap ikan. Gerakannya semakin lambat sehingga dia tidak berhasil menangkap ikan-ikan tersebut. Kakiku kenapa? Kakiku sudah terlalu lemah. Aku sudah terlalu tua untuk menangkap ikan-ikan di sini. Kalau aku tidak makan, bagaimana perutku bisa kenyang? Akhirnya banyak ikan-ikan menghampiri bangau tersebut. Dia bercanda dengan bangau tersebut karena bangau tidak bisa menangkap ikan-ikan tersebut. Wah, aku mau menyamperin bangau, kata si ikan. Hei, jangan ke situ, kata temannya. Kenapa? Bangau sudah terlalu tua untuk menangkap kita. Dia tidak bisa menangkap kita. Coba buktikan. Aku akan mengerjai bangau. Hap, hap, hap. Ikan tersebut lompat ke sana kemari di sekitar bangau. Namun bangau tidak bisa menangkap ikan tersebut. Akhirnya bangau merasa sedih, kesal dan marah karena tidak bisa menangkap ikan-ikan tersebut. Pada suatu saat terlintas di pikiran bangau untuk merencanakan suatu hal yang bisa membuat ikan tersebut bisa ditangkap. Apa rencana tersebut? Bangau duduk di tepi danau sambil menangis. Meskipun banyak ikan berlalu-lalang di sekitar situ, namun bangau tidak menghiraukannya. Tiba-tiba datang seekor katak. Dia bertanya, "Hai bangau, kenapa kau bersedih? Kenapa kau tidak bisa menangkap ikan-ikan lagi?" tanya si katak. Namun bangau jawab, "Aku sedih bukan karena aku tidak bisa menangkap ikan. Tapi kenapa?" tanya si katak. Bangau menjawab, "Tidak, aku tidak akan memberitahu. Kalau aku memberitahu, semua orang akan panik di sekitar danau sini. Kalau kau bicara tentang danau ini, maka katakanlah meskipun itu membuat orang-orang panik. Baiklah, kalau kau memang memaksaku," kata si bangau. Akhirnya bangau menceritakan kejadian yang didengarnya, yang mana itu adalah akal liciknya bangau. Manusia akan mendirikan perkampungan di danau ini, sehingga danau ini akan menjadi rata dengan tanah, menjadi permukiman, dan ikan-ikan pun akan tidak punya tempat tinggal di sini. Wah, itu kabar yang sangat mengejutkan. Aku akan memberitahu pada ikan-ikan dan penghuni danau ini, kata si katak. Akhirnya katak pun memberitahu pada ikan-ikan tersebut. Bangau tertawa dan menjawab, "Hahaha, akalku pasti akan berhasil." Tiba-tiba katak memberitahu semua ikan dan ikan pun panik. Tetapi ketika ikan-ikan itu panik dan seluruh penghuni danau tersebut, datanglah seekor bangau. "Kenapa kalian panik? Kata kamu danau ini akan dibangun oleh pemukiman
Makanya kita panik, kata si ikan. Tiba-tiba Bangau punya ide, melancarkan ide tersebut. Tenang saja, kalian jangan panik. Setelah aku terbang ke sana kemari, aku menemukan danau yang sangat luas dari danau ini, sehingga kalian bisa aku antar ke sana dan tidak perlu panik lagi karena di sana danau yang lebih luas. Wah, begitu kan? Tanya si ikan. Ya, seperti itu. Tetapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Tanya si ikan. Syaratnya, aku harus membawa kalian satu demi satu supaya aku bisa mengantarkan kalian. Kalian juga sudah tahu bahwa kondisiku sudah kuat. Aku tidak bisa membawa kalian lebih banyak. Dan ketika di perjalanan, berilah aku kesempatan untuk berhenti sejenak. Karena aku butuh istirahat dan mengumpulkan tenaga tersebut. Baiklah, kalau memang syaratnya seperti itu, tanya si ikan. Akhirnya, satu persatu Bangau membawa ikan ke seberang danau yang disebutkan. Sesampai perjalanan, tetapi danau berhenti bukan hanya untuk istirahat, melainkan Bangau tersebut memakan ikan. Inilah akal liciknya si Bangau tersebut, anak-anak. Dengan begitu, Bangau tidak perlu capek-capek untuk menangkap ikan. Karena apa? Akal liciknya tersebutlah yang membuat Bangau menjadi kenyang dan terpuaskan hasrat untuk makannya. Tiba-tiba 1, 2, 3 berkali-kali Bangau membawa ikan dan memakannya. Tidak disampaikan kepada danau yang disebutkan tadi. Tiba-tiba giliran si kepiting. Hei Bangau, kapan nih aku mau diantar ke danau sana? Tanya si kepiting. Aku sudah menunggu terlalu lama di sini. Baiklah, kalau kamu memang sudah memaksa, aku akan mengantarmu ke sana. Namun di tengah-tengah perjalanan kepiting bertanya, di mana Bangau? Danau yang kau sebutkan tadi? Bangau pun menjawab, bodoh sekali kau ini. Mana mungkin ada danau di sekitar sini. Aku mengantar ikan-ikan tersebut hanya untuk memenuhi hasrat. Nah, jawab si Bangau. Akhirnya kepiting mendengar akal licik Bangau tersebut, langsung mencekik lehernya dengan cabit yang sangat kuat. Dan Bangau pun akhirnya jatuh tersungkur, jatuh ke tanah. Akhirnya dia meninggal dunia. Sesampai di situ, akhirnya kepiting pun kembali ke danau pula. Dengan begitu, kepiting menceritakan semua kejadian yang sebenarnya kepada ikan-ikan yang ada di danau tersebut. Kepiting, kenapa kamu kok kembali ke sini? Kenapa kau tidak ada di danau yang disebutkan Bangau tadi? Tanya ikan-ikan. Teman-teman, ternyata Bangau berbohong kepada kita. Dia membuat akal-akal cerita supaya kita mau diantar ke sana. Tetapi sesampai di tengah perjalanan, Bangau memakan ikan-ikan yang sudah dibawanya. Wah, jahat sekali Bangau itu. Akhirnya Bangau sudah meninggal dan danau pun hidup dengan tenang. Nah, dari cerita ini anak-anak, kita bisa mengambil makna dari cerita ini, yaitu adalah ketika kita mau makan atau kita ingin memiliki sesuatu, kita tidak boleh rakus. Seperti Bangau tersebut, ketika rakus maka dia menemui ajalnya, yaitu meninggal dunia. Jadi anak-anak, hari ini kita tidak boleh rakus kita harus saling membagi makanan kita, berbagi sesama kepada teman-teman kita, supaya apa? Kita disenangi oleh teman-teman kita. Mungkin itu saja dongeng dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Akhir kata, bidinya surat al